Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul Singkawang. Kota Singkawang atau Sakawong dalam bahasa Dayak Salako atau San Keujong adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini terletak di sekitar 145 km sebelah utara dari ibu kota provinsi, Kota Pontianak, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Kota ini meliputi luas wilayah sekitar 504 km persegi dan memiliki populasi sekitar 241.467 penduduk pada tahun 2022 lalu. Singkawang mendapatkan beberapa julukan diantaranya sebagai Kota Amoy, Kota Seribu Kelenteng, dan Kota Toleransi di Indonesia. Menurut data tahun 2014 dari Kementerian Agama, terdapat sekitar 704 kelenteng di Singkawang. Awalnya, Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang didatangkan langsung oleh Sultan Sambas untuk bekerja di pertambangan emas kebanyakan berasal dari negeri Tiongkok. Sebelum mereka menuju ke Monterado, terlebih dahulu beristirahat di Singkawang untuk melepas penat, dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas. Pada masa itu, penduduk pedalaman Dayak Salako menyebut Singkawang dengan kata Sakawong, yang artinya daerah rawa-rawa yang sangat luas dan terletak di pinggir pantai. Dayak Salako merupakan bagian dari prajurit dan intelijen Kesultanan Sambas yang diberikan wilayah teritorial di Binua Saragantung Sakawong. Pada dasarnya, suku Dayak Salako telah lama mendiami wilayah adat Sakawong sebelum menjadi wilayah perdagangan yang ramai. Suku Tionghoa Hakka yang berasal dari Tiongkok Selatan yang mayoritas adalah petani, pedagang, dan penambang emas pada saat itu masuk ke wilayah Sakawong melalui sungai-sungai kecil di wilayah Sado atau Sedau. Pada awalnya, wilayah Singkawang masih berupa hutan belantara yang luas serta dipenuhi oleh rawa-rawa. Melihat letak geografisnya, para pendatang Tionghoa Hakka menamai daerah ini dalam bahasa Hakka sebagai San Keujong. Kata San yang artinya gunung dan hutan, kata Keu yang artinya mulut sungai, serta kata Jong yang artinya laut. Tiga suku kata tersebut sangat menggambarkan letak geografis Singkawang yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan berdekatan dengan laut, serta memiliki sungai yang mengalir dari hulu sungai hingga ke hilir dan bermuara di mulut sungai. Secara kebetulan atau tidak, nama San Keujong yang diberikan oleh para pendatang Tionghoa Hakka dengan nama Sakawong yang telah lebih dulu dinamakan oleh para leluhur Dayak Salako. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang terjalin secara baik sejak dahulu kala antara masyarakat Tionghoa Hakka dengan masyarakat adat Dayak Salako Sakawong, terutama dalam hal bahasa dan budaya. Kota Singkawang semula merupakan bagian dari ibu kota dari wilayah Kabupaten Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dengan status Kecamatan Singkawang, dan pada tahun 1981 kota ini menjadi kota administratif Singkawang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981. Tujuan pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berhasil, guna dan daya berguna
dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan kota administratif Singkawang, ibu kota Sambas juga berkedudukan di kota Singkawang. Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi kota madya daerah tingkat 2 Singkawang, yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 daerah otonom. Namun, kota madya daerah tingkat 2 Singkawang tidak langsung direalisir oleh pemerintah pusat. Saat itu, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, hanya pemekaran pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang dari Kabupaten Sambas yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang, sekaligus menetapkan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sambas beribu kota di Sambas. Kondisi tersebut tidaklah membuat surut masyarakat Singkawang untuk memperjuangkan Singkawang menjadi daerah otonom. Aspirasi masyarakat terus berlanjut dengan dukungan pemerintah Kabupaten Sambas dan elemen masyarakat seperti KPS, GPPKS, Kekertis, Gemas, Tim Sukses, LKMD, para RT, serta organisasi lainnya. Melewati jalan panjang melalui penelitian dan pengkajian yang terus dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat maupun tim pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan surat keputusan bersama antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang nomor 257 tahun 1999 dan nomor 1A tahun 1999 tanggal 28 September 1999 serta pengkajian dari tim CRAIS Badan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Ada satu tradisi unik di Singkawang yang menjadi ciri khas kota ini, yaitu Cap Gomeh. Seperti halnya masyarakat Tionghoa di Indonesia lainnya, perayaan untuk menyambut Tahun Baru Imlek merupakan tradisi budaya termegah yang selalu dirayakan seluruh lapisan masyarakat Singkawang setiap tahun. Tahun Baru Imlek muncul dari tradisi masyarakat Tiongkok yang dianggap sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan sekaligus harapan agar musim berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik. Imlek selalu dirayakan selama 15 hari berturut-turut dan hari puncak ke-15 disebut sebagai Cap Gomeh. Dalam tradisi Tionghoa, berarti malam ke-15 yang merupakan puncak perayaan Imlek dan Cap Gomeh dirayakan secara khusus. Kalau mau ditelaah lebih jauh, Cap Gomeh di Indonesia merupakan perpaduan budaya Tiongkok dan Indonesia, yakni adanya lontong cap gomeh. Lontong adalah makanan asli Indonesia, sedangkan cap gomeh adalah tradisi yang lahir dari Imlek. Buat kalian juga yang mau mengunjungi Singkawang, ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya ada Pantai Pasir Panjang, Pantai Batu Burung, Pantai Batu Payung, Pantai Kura-Kura, Danau Biru, Pulau Simping, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Singkawang yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat pantengin terus Suka Cerita, biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!